sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Ardita dari kelas S1 Akuntansi Reguler Pagi dengan NIM 242921016 dengan absen 15. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal materi kelima, yaitu LTD saltnya 6.000 8% 20 years bond on January 1, 2017. The bonds were dated 1 Januari and pay interest annualnya on 1 Januari. Tanggal 1 we use straight line method. The amortization bond premium or discount. The bonds were sold at 96. Prepare the journal entry dari cut instrument on bond 1 Januari 2017. Prepare a bond discount amortization schedule-nya first 4 periode. Kita langsung aja ke jawabannya. Diketahui nilai nominal obligasinya sebesar 6.000, bunga kuponnya 8%, jangka waktu 20 tahun, tanggal penerbitan 1 Januari 2017, harga jualnya 96%, bunga dibayarnya itu per setiap tanggal 1 Januari. Jurnal penerbitan obligasi pada 1 Januari 2012 itu ada cash debitnya 5.760.000, bond discount-nya 240.000, bonds payable-nya 6.000. Cara mencari 5.760 itu harga jual 6.000 dikali 96%, hasilnya 5.760. Diskonto obligasinya nilai nominal dikurang harga jual 6.000 dikurang 5.760 sama dengan 240.000. Yang B, jadwal amortisasi diskonto untuk 4 tahun pertama. Yang tahun pertama 2017, 2018, 2019 sama 2020. Pembayaran bunganya sekitar 480.000. Setiap tahunnya akan tetap sama dari 2017 sampai 2020. Cara nyari pembayaran bunganya itu caranya 6.000 dikali 8% sama dengan 480. Untuk mencari amortisasi diskonto itu nominalnya akan tetap sama juga. Caranya diskon total dikurang jangka waktu 240.000 dibagi 20 hasilnya 12.000. Beban bunga, pembayaran bunga dan amortisasi diskon 480 ditambah 12.000 hasilnya 492.000. Nilai tercatat obligasi, nilai tercatat tahun sebelumnya plus amortisasi 5.760.000 ditambah 12.000 hasilnya 5.772. Begitupun dengan cara berikutnya atau seterusnya. Yang ketiga, jurnal bunga dan amortisasi diskon pada tahun 2017 dan 2018. Pada 1 Januari 2018, di sini kita mencarinya tahun 2017, ada name of account-nya. Pertama interest expense, bond discount, cash debitnya 492, kreditnya 12.000, cashnya 480.000. 1 Januari 2019, tahun 2012, name of account-nya interest expense, bond discount, sama cash debitnya 492.000, sama nominal juga. Yang terakhir itu ada penyajian kewajiban obligasi pada laporan posisi keuangan per 31 Desember 2015. Kewajiban jangka panjang sama dengan obligasi yang diterbitkan dikurang diskonto belum diamortisasi. 6.000 dikurang 216.000 sama dengan 5.784.000. 240 dikurang 12.000 dikurang 12.000 hasilnya 216.000. P108B Roswell Ltd sold 4.000 7% 10 years bond on January tanggal 1 2017 and bond were date-nya 1 Januari 2017 and pay interest annual on January 1. Roswell use the straight line method, terms bond premium or discount. Prepare all the necessary journal entry. Perintahnya issuing bonds on bond interest expense 2017. Yang kedua, prepare journal entry in part A dan sold at 96. Yang ke C, show the statement financial position presentation the bond liabilities pada tanggal 31 Desember 2017. Yang pertama, diketahui nilai nominalnya sekitar 4.000, kupon bunganya 7%, jangka waktunya 10 tahun, bunga dibayar setiap tanggal 1 Januari. Siapkan semua jurnal yang diperlukan untuk mencatat penerimaan obligasi dan beban obligasi untuk tahun 2017 dengan asumsi bahwa obligasi dijual pada harga 103. Hitung hasil penjualan dan premiumnya. Untuk menghitung hasil jual itu sama dengan 4.000 dikali 103%, hasilnya 4.120.000. Premium 4.120.000 dikurang
4.000 sama 120.000. Untuk jurnal penerbitan obligasi per 1 Januari 2017, akunnya ada cash, bonds payable, premium on bonds payable. Debitnya 4.120.000, kreditnya 4.000 dan kredit premium on bonds payable lah, ini salah, ini harusnya di ini 120.000. Ketiga, jurnal beban bunga dan amortisasi premium per 31 Desember 2017. Bunga tahunan yang dibayar rumusnya 7% dikali 4.000 hasilnya 280.000. Amortisasi premium per tahunnya menggunakan metode straight line, yaitu 120.000 dibagi 10 hasilnya 12.000. Beban bunga yang diakui 280.000 dikurang 12.000 sama dengan 268.000. Di sini ada jurnalnya. Yang pertama interest expense, bonds premium sama cash. Debit yang interest expense 268.000, bonds premiumnya 12.000, kreditnya cashnya 280.000. Yang B, kita menghitung jika obligasi dijual dengan harga diskon 96%. Hitung hasil penjualan dan diskonto. Harga jualnya itu 96% dikali 4.000 sama dengan 3.840. Untuk mencari diskon, rumusnya 4.000 dikurang si nominal tadi 3.840 sama dengan 160. Untuk jurnal penerbitan obligasi 1 Januari 2017, jurnalnya ada cash, bond discount, bonds payable 3.840, bonds diskonnya 160.000, kreditnya 4.000. Jurnal beban bunga dan amortisasi diskon 31 Desember 2017. Amortisasi diskon per tahunnya caranya ada 160.000 dibagi 10 itu dari tadi yang awal. 10 jangka waktunya kan 10 tahun. Hasilnya 16.000. Beban bunga yang diakui 280.000 ditambah 16.000 hasilnya 296.000. Jurnalnya itu interest expense, bonds payable-nya 16.000, cash-nya 280 dan interest expense-nya 296.000. Penyajian raca per 31 Desember 2017 yang A jika premium itu nilai obligasinya 4.000, sisa premiumnya 120 dikurang 12.000 hasilnya 108.000. Nilai tercatatnya 4.000 ditambah 108.000 sama dengan 4.000 108.000. Jika diskonto, nilai nominal obligasinya itu sebesar 4.000. Sisa diskonnya itu 160 dikurang 16 sama dengan 144.000. Nilai tercatat 4.000 dikurang 144 sama dengan 3.866. Ini ada rangkuman perbandingannya. Kondisinya kalau dijual 103, obligasi payable-nya tetap 4.000, premium diskonnya berubah jadi 108.000. Nilai tercatatnya berarti 4.108 ditambahin dari 4.000 ditambah 108. Kalau dijual 96, obligasi payable-nya itu 4.000. Dia dapat diskon sebesar 144.000. Berarti dia di nilai tercatatnya itu dikurang. Dikurang 144.000 hasilnya 3.856.000. Kita lanjut ke P10B. P10-9B itu berikut ini diambil dari laporan posisi keuangan Sinja SA. Laporan posisi keuangan Sinja SA 31 Desember 2016 ada akun non current liabilities atau kewajiban tidak lancar, itu ada obligasi yang dibayarkan. Nilai nominalnya sebesar 2.400, 9%, terus ini jatuh temponya per 1 Januari 2027. Nominalnya sebesar 2.310. Untuk akun current liabilities itu ada interest payable for 12 month from Januari 1 Desember, yaitu bunga yang dibayarkan selama 12 bulan dari Januari hingga 31 Desember, nominal 216.000. Bunga dibayarkan setiap tahun pada tanggal 1 Januari. Obligasi dapat ditarik pada tanggal bunga tahunan apapun. Jadi sini menggunakan amortisasi garis lurus. Untuk setiap premi atau diskon obligasi mulai tanggal 31 Desember 2016, obligasi akan beredar selama 10 tahun. Tambahannya itu 120 bulan. Perintahnya adalah bulatkan semua perhitungan ke euro terdekat. Oke, jurnalkan pembayaran bunga obligasi
pada tanggal 1 Januari 2017. Siapkan jurnal untuk mengamortisasi diskon obligasi dan untuk mengakumulasi bunga yang jatuh tempo pada tanggal 31 Desember yang asumsikan bahwa pada 1 Januari setelah membayar bunga, SIS menarik obligasi dengan nilai nominal. Harga bunga adalah catat penebusan obligasi tersebut. Siapkan entry penyesuaian jurnal penyesuaiannya pada tanggal 31 Desember 2020 untuk memutuskan obligasi dan untuk mengakumulasi bunga atas obligasi yang tersisa. Oke, lanjut. Di sini diketahui nilai nominalnya 2.400, bunganya 9%, jatuh temponya 1 Januari pada tanggal 1 Januari 2017. Jurnal pencatatan pembayaran obligasi. Di sini ada A, jurnal pembayaran bunga obligasi pada 1 Januari 2017 mencatat pembayaran bunga tahunan yang telah dicatat sebagai utang per 31 Desember 2016. Akunnya interest payable sama cash. Nominal 216.000 di kredit sama di debit. Dapat dari mana? 2.400 dikali 9% hasilnya 216. Yang B, jurnal penyesuaian amortisasi diskon obligasi dan mengakui bunga yang jatuh tempo pada 31 Desember tercatat sebesar 2.310, ada diskonnya sebesar 90.000. Nilai tercatat kurang dari nilai nominal. Bond diskon itu cara nyari bond diskon itu face value dikurang fair value. 2.400 dikurang 2.310 sama dengan 90.000. Amortisasi diskon tahunan itu 90.000 dibagi 10 dari yang tadi per tahunnya. 10 tahun itu dari 2017 sampai 2026. Name of account-nya itu ada bond discount amortization expense debitnya 9.000 sama bond discount di kredit 9.000. Interest expense 216.000, interest payable 216.000 juga. Mencatat penebusan dari penarikan obligasi 8.000 dengan harga 102. Harga tebusannya 102% dikali 800 hasilnya 816.000. Proporsi diskon untuk obligasi nilai sebesar 800.000 itu caranya 8.000 dibagi 2.400 dikali 90.000 sama dengan 30.000. Amortisasi tahunnya 30.000 dibagi 10 tahun 3.000. Nilai tercatat obligasinya 800.000 dikurang 3.797.000. Loss on redemption-nya 816 dikurang 797 sama dengan 9.000. Jurnalnya name of account-nya bonds payable, loss on redemption, discount on bonds payable sama cash. Debitnya 800.000, loss on redemption 19.000, kredit 3.000, cashnya 816.000. Yang terakhir itu kita membuat jurnal penyesuaian untuk mengamortisasi diskon atau dan menghitung sisa bunga obligasinya. Sisa obligasi setelah pelunasan tadi kan 2.400 dikurangin tuh 800.000 hasilnya 1.600. Sisa diskonto yang belum diamortisasi 90.000 dikurang 9.000 dikurang 30.000 sama dengan 51.000. Sisa masa obligasi per 1 Januari 2018 10 tahun dikurang 1 tahun sama dengan 9 tahun. Amortisasi diskon tahunan untuk obligasi yang tersisa 51.000 dibagi 9 tahun sama dengan 5.667. Bunga tahunnya 1.600 dikali 9% sama dengan 144.000. Di sini jurnalnya ada bond diskon amortization expense, debitnya 5.667, bond diskonnya 5.667 kredit. Interest expense 144.000 di debit, interest payable 144.000 di kredit. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di video berikut ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.